Hei Arnold, memutuskan untuk bermain di taman ya? Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau, Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham, kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut, tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu! Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil!
Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow, kau masih hidup Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah allotrope karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa? Aku mengerti Arnie, kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja. Hari ini adalah hari terakhirmu. Sama seperti 684.000 orang setiap tahun yang jatuh dari ketinggian. Atau karena kesalahan medis. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga di Amerika setelah penyakit jantung dan kanker. Oh ya ampun, kamu tertabrak skuter listrik. Itu sangat konyol. Indramu mulai melemah. Penglihatan, penciuman, indera perasa, dan akhirnya pendengaran. Lalu kamu sobat akhirnya mati. Setelah serangan jantung, kamu punya waktu 6 menit sebelum kematian otak total. Jangka waktu ini meningkat dengan keadaan mati suri atau hipotermia. Seorang gadis selamat setelah 6 jam kematian klinis. Dia berbaring di es dengan suhu tubuh 64 derajat dan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi tidak ada yang bisa membantumu sekarang sobat. Dalam 1 menit kamu akan kehilangan 10% oksigenmu. Oh, dan juga dompetmu. Saat jantung berhenti memompa darah dan gumpalan darah mulai terbentuk. Tapi otakmu kini bekerja lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Seorang pria berusia 87 tahun sedang menjalani elektroencephalogram saat dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. 15 detik sebelum kematiannya, EEG mendeteksi gelombang otak khusus di kepalanya. Gelombang seperti itu terjadi saat bermimpi atau saat meditasi. Oleh karena itu pada saat kematian, kamu mungkin benar-benar mengingat seluruh hidupmu. Arnold, saat ini kamu memiliki dopamin 12 kali lebih banyak dari biasanya dan serotonin 20 kali lebih banyak. Itu sebabnya kamu mengalami mimpi yang paling jelas. Selama kematian klinis, hanya 15 orang yang mengalami sesuatu yang menakutkan. Sisanya melihat wajah anggota keluarga, hewan atau tumbuhan, peristiwa masa lalu, atau bahkan cahaya putih yang klasik. Ngomong-ngomong, kata-kata terakhir Thomas Alva Edison adalah, "Di sana sangat indah." Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan 1 jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah jangan cengeng Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah Arnie, aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah Arnold sebelum betonnya mengeras. Oh iya, aku lupa memberitahukanmu. Solusi konkretnya saat berinteraksi dengan air membentuk molekul alkalin dan karena ada banyak kelembapan di kulitmu, maka, itu akan terasa sakit.
Selamat Arnold, kau berhasil. Kau berhasil menarik perhatian pada diri sendiri. Bersenang-senang dalam kemuliaan. Sepertinya Arnold sedang dalam masalah. Aku melihat sepertinya harimu dimulai dengan awal yang keras. Aku tidak menyangka akan bilang begini, tapi aku merasa kasihan padamu, Arnold, dan aku tahu seseorang yang bisa membantu. Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold. Terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukmu. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu. Sebagai contoh, cinta tidak berbalas. Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual Bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembiralah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu. Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu. Seperti rapper terkenal Lil Uzi Vert. Ada sebagian orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari cacat pada gen SCN9A. Orang-orang yang seperti ini bisa membedakan dingin dan panas. Mereka merasakan sentuhan, tapi sinyal rasa sakit tidak masuk. Arnold, apa kau yakin mau menghajar pacar tagai karena ciuman itu? Ingat Arnold, tidak merasakan sakit bukan berarti kau tidak bisa mati. Kau harus pergi ke rumah sakit secepatnya. Tampaknya kau masih si pemalas yang sama. Jadi saat kau tidak merasakan sakit, bahkan selotip biasa pun tidak masalah. Ups, sepertinya efek obat Dr. Joe sudah berakhir. Selamat datang kembali ke kehidupan normal, Arnie. Dan hari ini, kita mengetahui mana yang lebih kuat, Arnold atau RPG. Ya, dan hasilnya RPG ternyata lebih kuat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan. Tunggu sebentar. Tunggu. Wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilakanmu masuk. Ini sangat keren. Hei, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie, di surga Kristen tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi hei, lihat, di sana itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi. Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang Pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu serakah untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus, sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Phew, tepat pada waktunya. Hei, Tuhan, jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu.